Auzubillahi minas saitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Ra. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu Nabi Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu karena mereka akan membuat tipu daya yang sungguh-sungguh kepadamu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi manusia. Demikianlah Tuhan memilihmu, mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, serta menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakannya kepada kedua kakekmu sebelumnya, Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi para penanya. Ingatlah ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah kumpulan yang banyak. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah ia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu bertobatlah sehingga kamu akan menjadi kaum yang saleh. Salah seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja ia ke dasar sumur agar ia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat." Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami atas Yusuf? Padahal sesungguhnya kami benar-benar menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah ia pergi bersama kami besok pagi agar ia bersenang-senang dan bermain-main. Sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersamanya sangat menyedihkanku dan aku khawatir serigala akan memangsanya, sedangkan kamu lengah darinya." Mereka berkata, "Sungguh, jika serigala memangsanya, padahal kami kelompok yang kuat, kami benar-benar orang-orang yang merugi." Maka ketika mereka membawanya serta sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, "Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadari." Kemudian mereka datang kepada ayahnya pada petang hari sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu serigala memangsanya. Engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar." Mereka datang membawa bajunya yang dilumuri darah palsu. Yakub berkata, "Justru hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik. Allah sajalah zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan." Datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu ia menurunkan timbanya. Ia berkata, senangnya, "Ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Mereka menjual Yusuf dengan harga murah,
yaitu beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau kita pungut ia sebagai anak. Demikianlah, kelak setelah dewasa, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir dan agar kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Ketika ia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kearifan dan ilmu. Demikianlah, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Ia menutup rapat semua pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya ia, suamimu, adalah tuanku. Ia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." Sungguh, perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya. Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya ia tidak melihat tanda Tuhannya. Demikianlah, kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Yusuf berkata, "Dia yang menggoda diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Maka ketika melihat baju Yusuf koyak di bagian belakang, suami perempuan itu berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan wahai istriku, mohonlah ampunan atas dosamu karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah." Para wanita di kota itu berkata, "Istri Al-Aziz menggoda pelayannya untuk menaklukkannya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami benar-benar memandangnya dalam kesesatan yang nyata." Maka, ketika ia mendengar cercaan mereka, ia mengundang wanita-wanita itu dan menyediakan tempat duduk bagi mereka. Ia memberikan sebuah pisau kepada setiap wanita. Ia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah kepada mereka." Ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka sangat terpesona dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri seraya berkata, "Maha sempurna Allah. Ini bukanlah manusia. Ini benar-benar seorang malaikat yang mulia." Ia berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Sungguh, aku benar-benar telah menggoda untuk menaklukkan dirinya, tetapi ia menolak. Jika tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya ia akan dipenjarakan dan benar-benar akan termasuk orang yang hina." Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh." Maka Tuhannya memperkenankan doanya dan menghindarkannya dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Bersama Yusuf masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur," dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung." Keduanya berkata, "Jelaskanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik." Yusuf berkata, "Tidak ada makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, kecuali aku telah menjelaskan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, bahkan kepada akhirat pun mereka ingkar. Aku mengikuti agama nenek moyangku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami mempersekutukan suatu apapun dengan Allah. Itu adalah bagian dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai 2 penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun yang pasti tentang hal itu. Ketetapan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai 2 penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman hamar bagi tuannya, sedangkan yang lain akan disalib. Lalu burung akan memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu berdua tanyakan? Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Jelaskanlah keadaanku kepada tuanmu." Kemudian, setan menjadikan dia lupa untuk menjelaskan kepada tuannya. Karena itu, Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkannya." Mereka menjawab, "Itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak mampu menakwilkan mimpi itu." Orang yang selamat di antara mereka berdua berkata dan teringat Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Ia berkata, "Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami takwil mimpiku tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 tangkai gandum hijau yang meliputi 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya." Yusuf berkata, "Bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, paceklik yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, ketika manusia diberi hujan dan pada masa itu mereka memeras anggur." Raja berkata, "Bawalah ia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata,
Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana perihal wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka." Raja berkata kepada wanita-wanita itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada dan bahwa sesungguhnya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih ia jadi orang dekat." Ketika raja telah berbicara kepadanya, raja berkata, "Sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami lagi sangat dipercaya." Yusuf berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi sangat berpengetahuan." Demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang ia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, pahala akhirat itu pasti lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenali mereka, sedangkan mereka benar-benar tidak mengenalinya. Ketika Yusuf menyiapkan bekal bahan makanan untuk mereka, ia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah denganmu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran? Dan aku adalah sebaik-baiknya penerima tamu. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya agar mengizinkan kami membawanya dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya." Yusuf berkata kepada para pembantunya, "Masukkanlah kembali barang-barang mereka sebagai alat tukar ke dalam karung-karung mereka, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarga mereka. Mudah-mudahan mereka kembali lagi." Maka, ketika mereka telah kembali kepada ayah mereka, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kita tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Oleh karena itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah. Sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti halnya dahulu aku telah mempercayakan saudaranya, Yusuf kepada kamu. Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Kita akan dapat mendatangkan bahan makanan untuk keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, serta kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta." Itu adalah suatu tambahan jatah yang mudah bagi Raja Mesir. Yakub berkata,
Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung oleh musuh. Setelah mereka memberikan janji kepadanya, Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. Namun, aku tidak dapat mencegah takdir Allah dari kamu sedikit pun. Penetapan hukum itu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal, tawakal. Ketika mereka masuk dari arah yang sesuai dengan perintah ayahnya, hal itu tidak dapat mencegah sedikit pun keputusan Allah, tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub, yaitu kasih sayang kepada anak-anaknya yang telah dipenuhinya. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, ia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan cawan ke dalam karung saudaranya Bunyamin. Kemudian berteriaklah seorang penyeru, wahai kafilah, sesungguhnya kamu benar-benar para pencuri. Mereka bertanya, sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, apa yang hilang darimu? Mereka menjawab, kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu. Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, kalau demikian, apa hukumannya jika kamu berdusta? Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah siapa yang ditemukan dalam karungnya, maka ialah sendiri balasannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang zalim. Maka mulailah ia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri Bunyamin. Kemudian dia mengeluarkan cawan raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Ia tidak dapat menghukum saudaranya menurut hukum raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Mereka saudara-saudara Yusuf berkata, jika Bunyamin mencuri, sungguh sebelum ini saudaranya Yusuf pun pernah mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kekesalan dalam hatinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Ia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukannya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, sesungguhnya Bunyamin mempunyai ayah yang sudah lanjut usia, karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang selalu berbuat lebih baik. Yusuf berkata, kami memohon pelindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali siapa yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, sesungguhnya kami benar-benar orang-orang zalim. Maka, ketika mereka telah berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, tidakkah kamu ketahui bahwa ayah kamu telah mengambil sumpah dari kamu dengan nama Allah dan sebelum ini kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Oleh karena itu,
Aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkanku untuk kembali atau Allah memberi putusan terhadapku. Dia adalah pemberi putusan yang terbaik. Kembalilah kepada ayahmu, lalu katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu Bunyamin telah mencuri dan kami tidak bersaksi kecuali apa yang kami ketahui dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui apa yang gaib yang di balik itu. Tanyalah penduduk negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami. Sesungguhnya kami betul-betul orang yang benar. Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, alangkah kasihan Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Ia adalah orang yang sungguh-sungguh menahan amarah dan kepedihan. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa, wafat. Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir. Ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan. Dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah takaran gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yusuf berkata, tahukah kamu apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muhsin. Mereka berkata, demi Allah, Allah benar-benar telah melebihkan engkau di atas kami dan sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang bersalah. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Ketika kafilah itu telah keluar dari Mesir dan memasuki Palestina, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf seandainya kamu tidak menuduhku lemah akal. Mereka keluarga Yusuf berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajahnya, lalu ia dapat melihat kembali. Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? Mereka anak-anak Yakub berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Ia berkata, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf,
Ia merangkul ibu bapaknya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir. Insya Allah dalam keadaan aman." Ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Mereka tunduk bersujud kepadanya. Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sungguh, Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sungguh, Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tuhanku, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh." Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu daya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau Nabi Muhammad sangat menginginkannya. Engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka atas seruanmu. Al-Quran tidak lain adalah pengajaran bagi semesta alam. Berapa banyak tanda-tanda Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka berpaling darinya. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka musyrik. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadari? Katakanlah Nabi Muhammad, "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak seluruh manusia kepada Allah dengan bukti yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, kecuali laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka berjalan di bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak mengerti?" Sehingga, apabila para rasul tidak memiliki harapan lagi dan meyakini bahwa mereka benar-benar telah didustakan, datanglah kepada mereka pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang yang kami kehendaki. Siksa kami tidak dapat ditolak dari kaum pendosa. Sungguh, pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu, sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sadaqallahul Azim.